Hai semuanya, selamat datang kembali di channel Ignite. Apa kabar kalian semuanya? Saya harap kalian semua sehat selalu ya. Hari ini kita akan membahas spoiler lengkap Dragon Age Immortal 132 ya guys. Dan gak usah berlama lagi, langsung saja kita ke alur ceritanya. Cerita berlanjut. Hari-hari berikutnya diisi dengan meditasi dan kesendirian. Sesekali dari tas penyimpanan muncul gulungan tua yang menampakkan sosok wanita yang memanggilnya dalam bisikan samar. Tapi Wang Lin tak bergeming. Rasa ingin tahu bisa membunuh, dan Wang Ling sudah cukup lama hidup untuk tahu kapan harus menahan diri. Di sebelahnya, seekor katak biru duduk dengan tenang. Bukan sembarang katak, tapi katak petir. Makhluk yang menyukai kilat. Setiap kali Wang Lin mengirim petir dari jarinya, sang katak menjulurkan lidah dan menelannya dengan nyaman. Namun, ada yang mengganggu pikiran Wang Lin. Jiwa sungai neraka miliknya belum sempurna. Jiwa yang dia miliki sekarang memang buas, tapi tak memiliki niat membunuh yang sesungguhnya. Untuk itu, Wang Lin tahu kelak ia harus kembali ke dunia fana untuk menyaksikan penderitaan, menyentuh kegilaan, dan dari sana memurnikan jiwa sendiri. Wang Lin mengulurkan tangannya ke batas celah. Saat jarinya melewati garis itu, rasa sakit luar biasa merambat. Kulitnya beriak, kukunya seolah dicabut, tapi ia tetap diam menahan semuanya. Langkah demi langkah ia menguji kekuatan Isap. Tak hanya kuat, tapi juga dingin meresap dalam tubuh. Namun, dia belum menyerah. Masih belum cukup, imamnya. Di luar celah, binatang-binatang buas berkumpul. Mereka tak berani mendekat, takut tersedot ke dalam lubang. Namun, ada satu makhluk istimewa. Seekor binatang bersinar ungu yang berkeliaran resah di sekitar lubang. Sudah 3 tahun makhluk itu menunggu, 3 tahun memanggil dari kejauhan. Seperti anggota keluarga yang menanti seorang pulang ke rumah. Dia adalah nyamuk raksasa Wang Lin. Dalam kehingan mutlak dan kegelapan abadi, dari celah dunia yang membuka, tubuh Wang Lin ditarik oleh kekuatan luar biasa dari dalam lubang. Celah itu bukan sekedar retakan di bumi, ia adalah maut raksasa dunia bawah. Haus akan jiwa daging, berusaha melalap segala yang mendekat. Angin hisapan menggila, rambut dan jubah Wang Lin terangkat liar seperti berang perang yang diterpa badai. Bahkan di bawah kulitnya, daging dan darah tampak bergeser oleh kekuatan brutal yang menyertanya. Namun, Wang Lin tetap duduk dalam posisi lotus. 7 hari berlalu dalam keheningan dan tekanan, namun dia tak bergerak. Ia menyesuaikan tubuh dan jiwanya, membiarkan dirinya dilatih oleh kekuatan yang tak terlihat itu. Dan pada hari ke-7, dia membuka matanya. Pandangannya tajam seperti bilah pedang yang telah diasah ribuan kali. Dia melangkah maju 10 kaki, lebih dekat ke jurang. Kekuatan hisap langsung menyerbarnya. Tubuhnya terguncang, tapi dia tak mundur. Sebaliknya, dia duduk kembali lalu melepaskan perlindungan spiritualnya, membiarkan kekuatan lubang menyeretnya sekuat tenaga. Saat tubuhnya nyaris tersedot keluar, Wang Lin menampar tas penyimpanannya. 7 pedang terbang membentuk formasi pedang 7 bintang yang menancap di tanah sekelilingnya. Sembarang petir mengumumkan tiap pedang membentuk jaring energi yang menahannya tetap di tempat. Suara siluan angin bercampur dengan raungan spiritual menciptakan irama medan pertempuran tanpa lawan. Namun, kekuatan Isap itu bukan hanya menyasar tubuhnya, jiwa Wang Lin pun bergetar. Ia belajar membiarkan kekuatan Isap melewati dirinya, bukan menghantam menjadi transparan. 3 tahun, 5 tahun, 8 tahun, hingga 11 tahun. Dia tidak lagi bergerak. Formasi pedangnya tertanam, tubuhnya tak lagi bergeming oleh hisapan, bahkan rambutnya tak lagi bergetar. Dia telah menjadi seperti batu yang dia duduki. Hanya satu bagian dari dirinya yang belum ternyatu, yaitu jiwa asal. Wang Lin terus duduk dalam keheningan, sampai akhirnya tahun ke-17 sejak terjebak di celah itu, Wang Lin membuka matanya. Mata yang menyimpan kedalaman ruang angkasa. Mata seorang kultivator yang telah melihat batas eksistensi. Untuk menyatu sepenuhnya, dia tahu dia harus jatuh, tanpa sihir, tanpa pedang, tanpa boneka. Dia melangkah maju, seperti manusia fana yang menetapkan kaki ke jurang maut. Dia terjun, kegelapan melangkah maju. Kegelapan menyambutnya, kekuatan hisap seperti tangan merobek tubuh dan jiwanya. Tapi kali ini dia tidak menolak, dia tengah jatuhnya, Wang Lin tersenyum. Dia telah menjadi kekuatan hisap itu sendiri. Kekuatan itu bukan lagi musuh, tapi dirinya sendiri. Jiwa asalnya meledak dalam resonansi sempurna. Kekuatan hisap menembus dan mengalir melalui tubuh, dan kesadarannya dia adalah kekuatan hisap. Dan di kejauhan, suara lembut wanita terdengar untuk terakhir kalinya. Turun, aku mohon padamu, turun. Tapi Wang Lin tak lagi turun. Dia terangkat, sudah waktunya meninggalkan tempat ini. Kemanapun ketiga dao saya adalah kekuatan dunia bawah. Aku mohon padamu, turunlah, turunkan aku. Nada suara itu tak seperti dulu, ada kesedihan, ada keputusasaan, dan ada permohonan yang menyayat batin. Wang Lin berhenti, tubuhnya membeku di udara. Suara itu pernah menyertainya di awal perjalanan dalam celah ini. Lalu, diam sering waktu berjalan, tapi kini suara itu kembali dengan emosi.
Dari dalam tas penyimpanan, Wang Lin mengeluarkan gulungan misterius. Saat terbuka, tampak sosok perempuan yang membelakanginya. Bukan wajahnya yang dilihat Wang Lin, melainkan auranya. Sebuah keagungan abadi yang tak bisa diungkapkan oleh kata. Aku hanya ingin melihat. Aku tidak bisa keluar dari gulungan ini. Kau tidak dalam bahaya. Wang Lin menatap kegelapan di bawah, lalu menggeleng. Waktunya terlalu sempit. Olsir dan para leluhur lainnya akan segera tiba di tanah roh iblis. Dia harus segera menyelesaikan persiapannya. Bahkan 1 detik sia-sia berujung kematian. Dia tidak bisa menuruti rasa ingin tahu. Tidak sekarang, tapi sebelum dia pergi, tiba-tiba wanita itu berkata lagi, "Aku bisa memberitahukan asal-usul mutiara itu." Kata-kata itu menghantam batin Wang Lin seperti 10.000 petir. Tubuhnya langsung berhenti di udara, dan cara menghidupkan jiwa yang tersisa. Suara lembut itu menghancurkan ketenangan 800 kultivasi Wang Lin. Dalam sekejap, semua ketenangan, semua logika, semua pertimbangan strategis runtuh. Badai emosi yang telah lama dipendam pelat seperti lahar selama ini tertahan oleh gunung. Matanya berbuah liar, tatapannya bukan lagi mata seorang kultivator bijak, melainkan mata seorang manusia dan seorang lelaki yang kehilangan sesuatu yang tak tergantikan. "Apa yang kau katakan?" Suara Wang Lin serak penuh gejolak. Bahkan, raungan kekuatan hisap di celah itu telah berlangsung jutaan tahun tiba-tiba melemah. "Aku bisa memberitahumu asal-usul manik itu," lanjut wanita itu. "Aku tahu bagaimana membangkitkan jiwanya, dan aku bisa membuka jalan untukmu pergi dari sini." Wang Lin memejamkan matanya. Logikanya menolak, tapi hatinya telah runtuh. Ketika dia membuka matanya lagi, dia tidak lagi berkata sepatah kata apapun. Dia hanya mengeluarkan tangan, meraih gulungan itu, dan seperti meteor menyala di langit terjun ke dalam kehampaan. Saat dia tidak berpikir, dia tidak lagi mencoba membedakan antara benar dan salah. Dia tidak tahu apakah wanita itu berkata jujur, tapi dia tahu satu hal. Dia tidak sanggup mengabaikan harapan itu. Bukan sekedar gulungan yang dipegangnya, dia adalah harapan. Selama lebih dari 8 abad, Wang Lin hidup dengan ketenangan dingin. Dia mampu meninggalkan siapapun, dia mampu memutuskan apapun. Tapi hanya manusia yang mampu merasakan kehilangan. Dan ketika kehilangan itu mengguncang jiwanya, dia tidak lagi bisa menjadi batu. "Kamu bisa yakin, aku tidak akan menipumu," si wanita itu dari gulungan. "Aku bahkan telah melanggar sumpah besar hanya demi berkata padamu." Wang Lin tidak menjawab, tapi cengkamannya membuat seolah dia menggenggam bukan benda, tapi seluruh masa lalunya. Kegelapan menyelimuti semuanya. Kekuatan hisap dari lubang tak berdasar itu semakin liar, semakin dingin. Tapi Wang Lin tetap melaju ke bawah. Waktu berlari 1 hari, 1 bulan, atau mungkin 1 tahun. Lalu, di tengah kehampaan yang tampaknya abadi, sebuah koridor terbuka. Di ujungnya tampak pusaran raksasa yang berputar perlahan. Dari sinilah kekuatan hisap berasal. Tapi anehnya, di sekitarnya tidak ada tekanan. Kekuatan itu disegel. Hanya saat mendekat kekuatannya terasa kembali. Saat Wang Lin menatap pusaran itu, sebuah kekuatan tak dikenal keluar dari gulungan, masuk ke tubuhnya. Matanya memancarkan cahaya aneh, dan dia melihat. Di balik pusaran itu bukan kehampaan, tapi langit bertabur bintang. Dunia tak dikenal dengan planet-planet kultivasi yang tak terhitung jumlahnya, sebuah semesta berbeda. Ini Wang Lin bergumam. Nafasnya tertahan, hati kembali tenang. "Itulah kampung halamanku," bisik wanita itu dalam gulungan. Suaranya penuh nostalgia. Sistem bintang Alhaven. Semua bisikan menggema dari dalam gulungan. Sistem bintang Alhaven. Tubuh Wang Lin bergetar, wajahnya pucat. Di dalam ingatan yang ia warisi, tidak ada satupun petunjuk tentang sistem bintang ini. Bahkan, kultivator kuno dari zaman leluhur pun tidak tahu apa-apa soal Alhaven. Gulungan di tangan Wang Lin bergetar halus. Ada sosok wanita di dalamnya yang mencoba berbalik. Namun, kekuatan tak terlihat menahannya seolah tak mengizinkannya memandang ke arah asalnya. Wang Lin menatap dari dalam. Suaranya kemudian terdengar tegas. "Aku telah membawamu ke tempat ini. Sekarang giliranmu membayar janji itu." Wanita itu suaranya lembut namun menyimpan tekanan misterius. "Kau ingin mendengar cerita?" Wajah Wang Lin mengeras. Keningnya berkerut. "Aku tak tertarik." Wanita itu terdiam sejenak, lalu sebuah senyum getir merekah di wajahnya. Ia tetap melanjutkan cerita. "Dahulu kala, ada sebuah domain misterius. Tempat inilah tanah suci bagi para pembudidaya. Tidak hanya di dunia ini, tapi di seluruh alam semesta. Mereka menyebutnya domain surgawi." Ia melanjutkan menyebut bahwa domain surgawi telah menyiapkan 4 terowongan penuh penghubung kini menjadi jalan menuju ke wilayah angin, hujan, guntur, dan petir. Tepat di atas sistem bintang Alhavenku berdiri alam guntur surgawi. Wang Lin tak diam, tapi mata tajamnya menatap dalam para gulungan itu. Wanita itu lalu melanjutkan, "Manik penentang langit tidak berasal dari aliansi sistem bintang. Ia muncul pertama kali di tempatku di sistem bintang Alhaven. Dan saat itu semua kultivator top merasakan sesuatu yang asing sejak domain surgawi. Namun, manik itu menghilang secara misterius
dan entah bagaimana muncul kembali di alam surgawi hujan tempat Wang Lin berada. Wang Lin menyipitkan mata dan mengarah ke atas. Kau yang mengatur formasi transfer itu bukan? Wanita dalam gulungan hening lalu menggeleng. Bukan aku, tapi formasi itu dibuat oleh kultivator dari Allah Heaven. Hanya bisa diaktifkan dengan batu Al Heaven. Bahkan giok surgawi tak berguna. Ia menambahkan semua iming-iming menggoda. Leluhur keluargaku dapat memulihkan jiwa yang ada di dalam manik itu. Jika kau mengantarkanku kembali ke rumah keluarga Xiang di planet Donglin, aku akan memohon membantunya untukmu. Tapi Wang Lin tahu perempuan ini tidak bisa dipercaya. Kata-katanya terlalu licin, suaranya terlalu manis, dan matanya menyimpan terlalu banyak rahasia. Sistem bintang Al Heaven tidak punya sekte, tanya Wang Lin. Tidak, di sana hanya ada keluarga besar. Keluarga Xiang adalah salah satunya. Wang Lin berpikir dalam diam. Ia lalu memutuskan tidak akan melewati pusaran itu. Sebaliknya dia terbang naik kembali ke celah lubang sebelumnya. Kau tidak ingin memberikan jiwa dalam manik itu? Suara wanita itu terdengar cemas. Tapi Wang Lin tak menjawab sepatah kata pun. Ia tiba di atas sebuah batu besar yang terletak dalam jurang. Dengan jiwa asalnya, ia menyalurkan petir ke dalamnya. Batu itu mulai retak lalu melekat menghilang menjadi debu yang tersedot oleh kekuatan hisab. Tanpa batu itu, tempat ini tak bisa dibedakan dari dinding lainnya. Lalu Wang Lin menyusup ke celah terdalam, 200 kaki ke dalam, dan di sanalah ia menyegel gulungan itu ke dalam dinding. Tangannya membentuk ribuan segel dan batasan. Segel demi segel menutup semua kemungkinan untuk keluar. Kenapa kau melakukan ini? Tanpa aku, jiwa dalam manik itu tak akan pernah bangkit, teriak wanita itu dalam gulungan. Dengan dingin, Wang Lin mempercepat segelnya. Proses penyegelan itu berlangsung selama berbulan-bulan. Dia terlalu banyak tahu tentang aku tidak bisa membunuhnya, maka lebih baik menguburnya selamanya. Setelah penyegelan selesai, Wang Lin menjauh mengawasi dari kejauhan. Beberapa hari kemudian, fluktuasi energi muncul dari dalam dinding. Wang Lin membuka mata dan tersenyum dingin. Ia memanggil penjaga langit. Bayangan besar muncul dari punggungnya. Segel. Ledakan kekuatan surga yang menghantam celah itu memperkuat segel. Tangisan menyedihkan terdengar dari dalam, tapi Wang Lin tak tergerak. Ia menyegel ulang 2 kali lagi. Setelah 3 kali segel, Wang Lin akhirnya memutuskan saatnya pergi. Saat ia terbang naik, pikirannya merenung. Wanita itu menyerap mantra luhur ketiga. Dia pasti menyimpan kekuatan besar. Jika ia bebas, aku akan dalam bahaya. Hanya 30% dari ucapannya yang benar, tapi sistem bintang Al Heaven pasti ada. Jika tidak, dia tidak akan memintaku membawanya ke sana. Ia menampar tasnya dan formasi pedang 7 bintang muncul, mengelilingi tubuhnya dan memberi dorongan untuk menembus kekuatan hisab yang menindih dari atas. Keluarga Xiang, planet Donglin. Jika mereka benar-benar membangkitkan Wang Er, maka aku harus menyelidiki. Tanpa gulungan itu, tak seorang pun aku tahu bahwa aku membawa manik tentang surga. Saat ia hampir mencapai mulut lubang, sesuatu bergetar di luar. Nyamuk itu, binatang nyamuk iblis dengan mata ungu berkilau. Dia meraung keras, menyingkirkan teman-teman dan menduduki ke dalam lubang seperti kilat. Tangisannya penuh kebahagiaan seperti anak kecil yang menemukan kembali orang tuanya. Wang Lin merasakan rasa hangat muncul di hatinya. Kau masih hidup? Nyamuk itu mengitari Wang Lin berseru dengan penuh emosi. Lalu tanpa ragu, ia menyelam ke bawah tubuh Wang Lin dan mengangkat terbang. Bersama dengan dorongan tornado dari penjaga langit, Wang Lin akhirnya menembus kekuatan hisab dan keluar dari lubang itu, meninggalkan segala bahaya, rahasia, dan jebakan. Wang Lin menghela nafas panjang. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia bisa merasakan udara bebas dan langit yang terbuka. Setelah sekian lama terjebak dalam celah dasar jurang pasang surut, Wang Lin akhirnya keluar bukan semata karena keberuntungan, tetapi karena kekuatan. Ia telah menyatu dengan kekuatan hisab misterius di lubang itu, menguasai pusaran yang duluan ingin menelannya hidup-hidup. Saat tubuhnya melesat keluar di atasnya ungunya, pemandangan pertama yang membuatnya adalah ribuan pasang mata merah menatap dingin. Aura permusuhan memenuhi udara, tapi yang lebih mengejutkan, jumlah mereka menyusut drastis. Wang Lin mengerutkan kening. Ini bukan kawanan yang sama seperti sebelumnya. Tanpa banyak kata, ia meletakkan tangan di kepala nyamuk. Sekejap, kilasan kenangan masuk ke benaknya. Di tengah pertempuran hendak antara Joy dan Tanlang, 2 kultivator misterius, seorang pria dan wanita turun dari langit. Dengan kekuatan tak terbayangkan, mereka menangkap kedua tokoh kuat hanya dengan satu gerakan tangan. Namun, anehnya, mata sang pria memandang Joy dengan penuh nostalgia. Ternyata kawanan nyamuk tak dimusnahkan, hanya ditangkap. Untuk nyamuk milik Wang Lin mampu menyamarkan diri, menyatu dengan kawanan hingga lolos dari penangkapan. Ketika Wang Lin menarik kembali ilahinya, wajahnya suram. Ia menepuk lembut kepala nyamuk.
Nyamuk itu mengeluarkan raungan panjang dan terbang menuju bukan ke pintu keluar negara setan api, melainkan menuju negara setan air. Kini dengan penguasaannya terhadap kekuatan isap, Wang Lin bebas memilih jalur keluarnya sendiri. Namun ribuan nyamuk lainnya mengikutinya. Mereka meraung seperti menangis mencoba menghentikan nyamuk penguraja mereka agar tidak pergi. Saat mereka sampai di negara setan air, langit mendadak dipenuhi cahaya ungu. Wang Lin duduk di punggung nyamuk dikelilingi dari 2000 binatang buas. Tatapan mereka menusuk penuh kesedihan dan penolakan. Wang Lin bangkit perlahan dalam keheningan, petir menyelimuti tubuhnya, tatapannya tajam seperti kilat. Nyamuk di bawahnya menjerit keras, menggetarkan langit. Tangisan itu membawa tekanan yang memaksa kawanan perlahan mundur. Wang Lin membuka tas penyimpanan dan memperlihatkannya. Nyamuk-nyamuk diam, lalu satu demi satu yang masih muda terbang masuk ke dalam. Tapi 2/3 dari mereka hanya menatap diam lalu menjatuhkan diri satu persatu, menghancurkan hidup mereka sendiri di depan jurang pasang surut. Itulah sumpah binatang buas. Jika raja mereka pergi, mereka bukan anak-anak yang bisa dijinakkan. Maka mati adalah satu-satunya jalan. Wang Lin mengangkat kepalanya. Mata binatang itu penuh luka. Ia masukkannya ke dalam tas bersama ratusan anak-anaknya dan kodok guntur berharap kesedihannya bisa perlahan sembuh. Melayang di udara, Wang Lin menatap langit biru dan awan putih yang telah lama tak ia lihat. Setelah menarik napas panjang, ia memanggil kristal teleportasi. Cahaya kemasan membungkus tubuhnya dan ia menghilang. Ketika cahaya itu meredup, Wang Lin telah berada kembali di gua rahasia tempat awal mula rencana besarnya. Ia menatap batasan-batasan rumit yang melindungi tempat itu, lalu berbisik, "Lain kali, aku akan kembali. Rahasia gua ini akan terbuka semua." Setelah menyegel gua dan menghancurkan formasi pemindahan, Wang Lin melangkah keluar. Roh gua muncul menatap Wang Lin dalam diam, seolah tahu bahwa waktu mereka berpisah sudah dekat. Langkah Wang Lin membawanya keluar ke suku pemurnian jiwa. Para tetua dan para anggota suku menyambutnya dengan penuh hormat dan sukacita. Ia memanggil 2 orang, yaitu Sisan dan Ong Hua. Kepada mereka, Wang Lin mewariskan teknik terakhir budidaya klan setan raksasa. Ia tahu ini adalah hadiah perpisahan. Saat Wang Lin pergi, Sisan dan Ong Hua berlutut dan bersujud. Mereka tahu meski Wang Lin tidak mengucapkan selamat tinggal, kemungkinan untuk bertemu lagi dalam kehidupan ini sangatlah kecil. Di kota setan langit, di dalam rumah para jenderal iblis, Xi Xiao dan Chen Tao sedang berkultivasi. Setelah 10 tahun, Chen Tao akhirnya memulihkan kekuatannya, bahkan mulai menyentuh batas baru. Xi Xiao dengan penuh rasa bangga berkata, "Besok aku akan menghadap kaisar dan mencalonkanmu jadi jenderal. Kau akan pergi ke Danau Naga dan melanjutkan kultivasi warisan." Chen Tao tersenyum kecil. "Besok aku harus memanggilmu wakil panglima ya." Tapi Xi Xiao tidak bisa menyembunyikan dendam lamanya. "Seharusnya aku sudah di posisi itu 100 tahun lalu. Mo Lihai hanya menipuku dan Wang Lin orang hina itu menghancurkan segalanya." Chen Tao hanya menatap dan menjawab tenang. "Wang Lin adalah saudara seperguruanku." Suasana mendingin, tapi sebelum argumen itu memanas, sebuah suara dingin terdengar dari langit. Benarkah begitu? Bayangan hitam turun dari langit diiringi sinar bulan dari kelihatan petir. Wang Lin muncul seperti bayangan yang dipanggil dari mimpi buruk. Sisa melotot. "Apa? Kau Wang Lin?" Wang Lin lalu berkata, "Aku datang menagih janji untuk mengambil nyawamu." Sisa meraung dan melesat. Tapi sebelumnya sempat melancarkan jurus, bayangan hitam di belakang Wang Lin menyergap dan melesat secepat kilat. Dalam sekejap, Xi Xiao terjatuh. Matanya masih terbuka, tapi jiwanya sudah lenyap. Chen Tao gemetar. Dia tahu ini adalah kekuatan tahap yin dan yang, suatu kekuatan yang bahkan hanya disentuh oleh legenda. Wang Lin melayang pergi, pakaian berkibar di bawah sinar bulan. "Hati-hati dengan gurumu," katanya pada Chen Tao. Suara itu menggema di angin malam. Kini, Wang Lin berdiri di depan pintu masuk jurang pasang surut. Sekali lagi, ia menatap langit lalu menembus pandangannya jauh ke atas hingga mencapai batas antara dunia laut roh setan timur. Di sana, para tokoh besar berkumpul. Olsir, Lin Tianho, leluhur darah, dan para penatua. Mereka datang lebih awal dari jadwal. Semua karena satu perasaan yaitu kegelisahan. Olsir merasa tanda yang dia tanam pada Wang Lin telah dihancurkan paksa. Itu mengingatkannya pada murid lama bersama Sun Yun, satu-satunya murid yang pernah melakukan hal serupa. Yao Xishui juga merasa gelisah. Hati seorang ayah tahu ada sesuatu yang salah dari Lin Tianho, murka dalam diam. 9 dari 12 pedang telah padam. Tan Lang harus memberi jawaban. Mereka tak tahu semua kegelisahan, semua perubahan rencana besar mereka, semua berasal dari satu nama, yaitu Wang Lin. Telapak tangan Lin Tianho itu mendarat di gerbang tanah roh iblis. Namun yang terguncang bukan hanya pintu gerbang, melainkan seluruh daratan. 9 negara di bawah langit yang kelam mulai bergemetar. Suara-suara tangisan misterius menggema dari segala penjuru. Langit tidak lagi biru. Awan menggelegap dan bergolak, membentuk pusaran raksasa yang lambat namun pasti mulai berputar.
Dari dalam pusara itu terpencar energi pedang yang begitu tajam, dan bersama energi itu muncul 7 cahaya pelangi meluncur turun ke tanah. Aura yang mereka bawa adalah aura keagungan yang tidak bisa dibantah. Seluruh tanah roh iblis menjadi tenang. Para iblis kuno keluar dari tanah suci, mereka menatap langit dengan wajah muram. Salah satu dari mereka, Belo, mengerutkan alisnya dalam-dalam. Tanpa sepatah kata, ia melambaikan lengan bajunya dan menghilang. Beberapa saat kemudian, dari pusaran di langit muncul satu sosok. Dia berdiri di atas langit dengan jubah hijau. Wajahnya angkuh, matanya tajam. Dia adalah Lin Tianhao, pedang suci. Dengan suara yang menggelegar seperti guntur, dia berseru, "Tan Lang, keluarlah dan temui orang tua ini." Suara itu menggema di seluruh tanah roh iblis. Tanah mulai retak, udara bergetar. Namun adanya, tak seorang pun terlihat terkejut. Semua sudah tahu bahwa Tan Lang memang ada di sini. Sementara itu, leluhur darah melangkah ke tanah roh iblis. Wajahnya gelap, dia menyapu seluruh tanah dengan akal ilahinya. Namun tidak menemukan jejak Yao Sisue, seolah-olah putrinya benar-benar menghilang. Dengan hati yang semakin gelisah, ia mengaktifkan mantra rahasia dan memendek ulang. Namun hasilnya tetap sama. Di sisi lain, Olsir mulai menghitung. Kini tanpa gangguan dari luar, dia bisa membaca lebih dalam karena mereka semua sudah berada dalam batasan tanah roh iblis. Di saat para tokoh besar itu mulai bergerak, Wang Lin justru melompat masuk ke jurang pasang surut. Tubuhnya melesat seperti meteor ditarik oleh kekuatan hisap yang luar biasa. Dia turun ke dasar menuju sesuatu yang tidak diketahui oleh siapapun. Lin Tianhao yang baru saja mengirimkan suara guntur ke langit mulai menyebarkan akar ilahi. Namun, tiba-tiba merasakan dua kekuatan lain yang bertabrakan dengannya. Tubuhnya gemetar, matanya langsung bersinar tajam. Saat itulah sebuah awan muncul secara diam-diam. Awan itu tanpa ilusi, namun di atasnya duduk sepasang pria dan wanita. Mereka adalah pasangan awan surgawi Wang Wei dan Hu Juan. Wang Wei menatap ke bawah dengan tenang. Tatapannya tertuju pada Olsir yang masih memejamkan mata menghitung takdir. Wang Wei tersenyum. Rekan kultivator lama tidak berjumpa. Hujuan pun tersenyum samar namun tetap diam. Lin Tianhao segera menyela dengan dingin. "Rekan Wang, aku tahu Tan Lang bersamamu. Serahkan dia. Aku punya pertanyaan penting." Wang Wei tersenyum pada Hujuan. "Lihat, setelah bertahun-tahun, temperamen sang pedang suci bukannya menurun, malah semakin parah." Hujuan menjawab pelan. "Wajar saja dia sedang khawatir tentang murid-muridnya. Namun, jelas terlihat Lin Tianhao menahan amarahnya. Jika bukan karena dia mengetahui kekuatan pasangan ini, dia mungkin sudah menyerang." Wang Wei lalu menampar tas penyimpanannya. Dua orang langsung terbang keluar, Chen Long dan Tan Lang. Chen Long langsung berlutut, air matanya jatuh. "Tuan, itu dia. Dialah yang menjebat kami semua." Tan Lang hanya berdiri di belakang Wang Wei dan Hujuan, ekspresi tenang seolah tak terjadi apapun. Lin Tianhao menatap tajam. "Tan Lang, kamu benar-benar punya nyali." Namun Tan Lang tetap tenang. "Aku hanya menciptakan kabut ungu. Aku tidak membunuh siapapun. Jangan menuduh tanpa bukti." Chen Long berteriak, "Kalau bukan karena kabut itu, saudara-saudara magangku tak akan mati." Tapi Lin Tianhao segera melambaikan tangan. "Chen Long, cukup." Matanya masih tertuju pada Tan Lang. "Di mana tokennya?" Tan Lang menarik nafas panjang, ekspresinya pahit. "Percaya atau tidak, aku bersumpah atas seluruh kultivasiku, token itu tidak ada padaku." Tatapan Lin Tianhao tidak bergeming. Dia menunggu penjelasan lebih lanjut. Dan saat itulah semua perhatian mulai berpusat pada Tan Lang. Bahkan Olsir kini membuka matanya. Di bawah tekanan, Tan Lang pun berbicara. "Token itu diambil oleh Wang Lin. Dialah memburu para pedang suci dahulu." Lin Tianhao menatap Chen Long. Chen Long ragu lalu berkata, "Tuan, aku hanya melihat Wang Lin memegang token. Tapi dia memang membunuh beberapa saudara magang kita." Tepat pada saat itu, Olsir tiba-tiba memukul matanya dan melihat ke arah timur. "Wang Lin, kau ingin pergi?" Tangan Olsir bergerak lebih cepat dan tatapannya seolah menembus ke kejauhan. Tatapannya mendarat tepat di pintu masuk jurang pasang surut di negeri iblis air dan menembus hingga ke lubang. Namun, tatapannya tidak berhenti di situ dan langsung masuk ke dalam lubang. Saat Wang Lin turun, ia langsung menyadarinya. Kemudian, ia langsung menyatu dengan daya hisap dan bergerak turun lebih cepat lagi. Olsir merasakan tatapannya terpengaruh oleh daya hisap tersebut. Ia ragu sejenak sebelum menembus daya hisap dan turun lebih jauh. Mantra Olsir langsung menarik perhatian Lin Tianhao dan rekan-rekannya. Bahkan pasangan awan surgawi pun terkejut. Para monster tua ini semua memancarkan indera ilahi mereka saat ini dan mengikuti penglihatan Olsir jauh ke dalam jurang pasang surut. Ekspresi Wang Lin tetap netral saat ia menepuk tas penyimpanannya dan formasi pedang 7 bintang melesat keluar. Formasi itu berputar di sekeliling tubuhnya, membuatnya semakin cepat. Wang Lin bergegas menuju dasar lubang dan segera tiba di tempat pusaran itu berada. Pada saat ini, Olsir dan indera ilahi semua monster tua turun. Lin Tianhao segera melihat formasi pedang 7 bintang yang langsung membuatnya marah.
Olsir juga melihat Wang Lin tanpa cap kematian surgawi. Hal ini membuat tatapan Olsir sedikit dingin. Wang Lin melangkah di pusaran itu, lalu berbalik dan menatap semua orang dengan dingin sebelum perlahan tenggelam ke dalamnya. Mereka hanya bisa mundur dan menyaksikan Wang Lin sepenuhnya memasuki pusaran. Bukannya mereka tidak ingin menghentikannya, tetapi kekuatan yang berasal dari pusaran itu adalah kekuatan yang menghubungkan dua sistem bintang. Kekuatan ini terlalu kuat. Saat sosok Wang Lin memasuki pusaran, indera ilahi leluhur darah menatap Wang Lin, dan ekspresinya sangat muram. Beberapa saat yang lalu, ia merasakan aura Yao Shisui pada Wang Lin. Aura itu mengungkapkan perjuangan dan pemberontakan Yao Shisui yang membuat leluhur darah menyimpulkan bahwa hilangnya Yao Shisui adalah hubungannya dengan Wang Lin. Kemungkinan besar Yao Shisui ditangkap oleh Wang Lin. Ekspresinya sangat gelap dan dia berteriak, "Wang Lin, di mana putriku?" Tidak hanya ada 3 gua palsu, tapi 4. Sebelum Wang Lin menghilang, dia meninggalkan kalimat ini. Orang lain mungkin tidak mengerti kata-kata Wang Lin, tetapi leluhur darah langsung mengerti. Gua palsu keempat adalah rahasia yang hanya dia dan Yao Shisui yang tahu. Itu adalah sesuatu yang Yao Shisui tidak akan ceritakan kepada siapapun. Ini juga harapan Wang Lin, meskipun dia akan pergi, dia akan benar-benar mengacaukan segalanya. Jika leluhur darah tidak memperhatikan Yao Shisui, semuanya akan baik-baik saja. Namun karena dia mengetahuinya, Wang Lin harus membalas. Tujuannya adalah agar leluhur darah tidak bisa mengejarnya sendiri karena Yao Shisui. Dia percaya bahwa dengan pikiran para monster tua ini, kata-katanya akan membantu mereka membuat banyak asosiasi. Wang Lin pun menghilang. Area di sekitar pusaran itu benar-benar sunyi. Semua monster tua ini memasang ekspresi muram. Awalnya mereka semua punya rencana sendiri, dan setelah mendengar kata-kata Wang Lin dan melihat reaksi leluhur darah, mereka semua menatap leluhur darah. Leluhur darah merasa seperti ada jarum di punggungnya. Ia merenung sejenak dan berkata, "Memang ada gua palsu keempat, tapi jelas sudah ditempati oleh Wang Lin ini. Dia juga punya token, jadi kalau tidak tertangkap, kita tidak akan bisa masuk ke gua yang sebenarnya." Kita sudah tahu bahwa pusaran ini adalah pintu masuk ke sistem bintang Al-Heaven, tetapi kekuatan di dalamnya terlalu kuat. Wang Lin ini entah bagaimana mendapatkan benda yang memungkinkannya masuk. Kita semua sudah mencoba masuk, tapi gagal. Tapi kalau kita bergandengan tangan dan hanya mengirim 1 orang, seharusnya kita bisa. Lin Tianhu bertanya dengan nada berat, "Siapa yang akan pergi?" "Kalau aku bilang mau pergi, semua kultivator lain pasti curiga padaku. Pilihan terbaik pasti pada Tanglang. Kita masing-masing akan meninggalkan batasan padanya, dan Tanglang ini tak akan pernah lepas dari genggaman kita. Dia hanya bisa dengan patuh menangkap Wang Lin dan membawanya kembali. Lagi pula, kultivasi Tanglang cukup tinggi untuk menghadapi Wang Lin." Olsir diam-diam menatap pusaran itu. Matanya memancarkan cahaya misterius, tak seorang pun tahu apa yang sedang dia pikirkan. Dan cerita pun bersambung. Oke teman-teman, terima kasih sudah nyimak alur cerita kali ini sampai selesai. Semoga teman-teman terhibur. Kurang lebihnya mohon maaf. Yang namanya spoiler, pasti ada yang meleset soal detail cerita dan episodenya. Jangan lupa terus dukung channel ini agar terus berkembang, dan sampai jumpa di episode selanjutnya. See you guys.